Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak senang. Bagaimana aku bisa menemukan Raja Shensui? Lin Tian tersenyum. Komandan merasa bahwa Lin Tian telah menggali lubang besar untuk sang bangsawan. Namun ia menambahkan, apakah kamu yakin bisa menemukan Raja Dewa dalam waktu 1 tahun? Ya, itu urusanku. Tapi kamu bisa menjawab pertanyaanku. Namanya Modi, sebelumnya bernama Molondi. Dia adalah anggota klan Mo dari klan Dewa Hantu. Kemudian, klan Dewa Hantu disatukan oleh Raja sekarang, dan dia pernah membantu sang Raja. Karena itu, Raja memanggilnya Tuan Hantu. Secara pribadi, kami semua memanggilnya Tuan. Molondi. Mata Lin Tian bersinar dingin, dan sang komandan berkata, benar. Lin Tian tersenyum pahit, ternyata dia. Lin Tian pernah berinteraksi dengan Molondi saat datang ke dunia hantu. Dia adalah orang yang memiliki ambisi besar. Dulu dia terluka parah, tetapi setelah melarikan diri, Lin Tian tidak memperhatikannya lagi. Yang tidak Lin Tian duga adalah bahwa Molondi menjadi penguasa kerajaan hantu dan kerajaan dewa, lalu menggunakan tubuh kembarannya untuk berpura-pura menjadi dirinya di kerajaan dewa. Namun ada satu pertanyaan yang membingungkan Lin Tian, untuk apa pihak lain menyamar? Karena sejauh ini, dia belum melakukan hal aneh dengan identitas tersebut. Selain itu, Lin Tian penasaran bagaimana seseorang dari klan dewa hantu bisa mengumpulkan manusia dan hidup di dunia dewa. Apa hubungan antara Molondi dan pemilik suara misterius itu? Serangkaian pertanyaan ini hanya bisa dijawab jika Molondi tertangkap. Tapi Lin Tian tahu bahwa Molondi licik. Tidak ada cara untuk mencegahnya melarikan diri. Maka dari itu, Lin Tian tidak akan mengungkap identitasnya sembarangan demi mencegah Molondi melarikan diri lagi. Ada apa? Putra Iblis? Ketika sang komandan melihat Lin Tian melamun, dia bertanya, dan Lin Tian menjawab sambil tersenyum. Tidak, hanya merasa bahwa guru negara ini cukup menarik. Kamu masih sempat tertawa? Kenapa tidak boleh? Lalu apa yang akan kamu lakukan selama 1 tahun ini? Sang komandan merasa Lin Tian tak akan sanggup melakukannya, namun Lin Tian menjawab, aku punya rencana sendiri, kamu tak perlu khawatir. Apa rencanamu? Tak akan kuberitahu. Lin Tian selesai berbicara, lalu berbalik dan pergi. Namun komandan buru-buru bertanya, kau mau kemana? Tentu saja, mengurus sesuatu, kata Lin Tian sambil tertawa. Setelah itu, dia meninggalkan kantor komandan, dan komandan langsung memanggil Hong Mei Bingyun. Hong Mei Bingyun bertanya, Komandan, saya tidak tahu mengapa Anda memanggil saya, ada apa? Baru saja, Tuan mau datang. Apa? Kemudian komandan menjelaskan semuanya, dan setelah mendengarnya, Jenderal Hong tampak terkejut dan lemas. Sekarang, aku ingin kau mengikutinya diam-diam. Jika ada kabar, laporkan segera. Jika dia dalam bahaya, kau harus bekerja sama dengannya. Mengerti? Ya, Komandan. Jenderal Hong pun pergi, dan sang komandan bergumam muram, dewa ini benar-benar berani, bahkan berani melawan guru negara. Setelah berjalan di jalanan beberapa saat, Lin Tian menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah melepas topengnya, kembali ke wujud aslinya, dan menuju penginapan. Chen Jinshan, yang sedang berteriak di luar penginapan, langsung mundur. Lin Tian tersenyum dan berkata, kalian sedang apa? Kami tidak takut padamu. Chen Jinshan pura-pura berkata, tapi Lin Tian tertawa dan berkata, kembalilah dan beritahu kedua pangeranmu, kalau mereka ingin nyawaku, silakan ambil kapan saja. Jangan buang waktu di sini. Setelah itu, Chen Jinshan berkata, baik. Lalu dia pergi bersama orang-orangnya, dan Lin Tian masuk ke penginapan. Saat Jin Miesha melihat Lin Tian kembali, mereka bertiga tampak kebingungan. Tao Lai masih curiga, bukannya kamu ada di dalam tadi? Itu hanya bayangan, kata Lin Tian. Ketiganya pun merasa kecewa, terutama Tao Lai yang mengeluh, kami berjaga setiap hari, ternyata cuma menjaga bayangan. Kalian tidak perlu berjaga di sini terus-menerus, kata Lin Tian. Tapi Tao Lai langsung berkata, kami akan mengikutimu apapun yang terjadi. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum.
Bagaimana kalau aku ingin melawan pangeran kedua? Tentu saja, aku tetap ikut. Lagi pula hubunganku memang buruk dengan keluarga Chen, kata Tao Lai dengan berani. Xin Yun juga berkata, aku tidak takut. Lagi pula aku sudah dianggap pengkhianat oleh pangeran kedua. Mungkin dia ingin menangkap dan membunuhku. Lin Tian tersenyum masam, sepertinya kalian memang benar-benar berniat mengikutiku terus. Tentu saja. Tao Lai menepuk dadanya, dan Lin Tian berkata, kalau begitu, ayo kita ke kediaman pangeran kedua. Apa? Ketiganya terkejut, dan Lin Tian tersenyum, daripada mereka datang mencari masalah, lebih baik kita datangi mereka. Mungkin kita bisa memberi mereka pelajaran. Ketiganya langsung cemas. Jin Niesha berkata, Tuan, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ada banyak dewa dan hantu di sekitar pangeran kedua. Jika Anda ingin, kalau takut, jangan ikut. Lin Tian menyelesaikan kata-katanya sambil tersenyum dan keluar dari penginapan. Ketiganya pun saling pandang dan buru-buru mengikuti. Sementara itu, Chen Jinshan dan yang lainnya sudah lebih dulu kembali ke kediaman pangeran kedua dan melaporkan perkataan Lin Tian. Pangeran kedua dengan marah berkata, anak itu, dia pikir kita tidak berani menyentuhnya? Ketua keluarga Chen pun berkata dengan serius, lalu bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada pangeran kecil? Aku tidak ingin kehilangan orang-orang kita secara sia-sia. Saat itu, seorang penjaga datang dengan panik dan berkata, tidak baik. Apa yang terjadi? Tanya pangeran kedua. Tuan, mereka datang. Pangeran kedua bingung, ke penginapan? Mereka ke sini. Chen Jinshan pura-pura bingung. Pangeran kedua, bagaimana kalau saya keluar untuk menanyainya? Tidak perlu, biarkan dia masuk. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan. Pangeran kedua pun memerintahkan agar Lin Tian dan rombongannya dibawa ke halaman dalam. Di sana, pangeran kedua duduk di kursi, sementara yang lain berdiri dan menatap Lin Tian dengan tajam. Ketiganya ketakutan, terutama karena aura kuat dari sekeliling mereka membuat mereka menggigil. Tapi Lin Tian hanya tersenyum. Pangeran kedua menatapnya dingin, apa maksudmu datang ke sini, bocah? Bukankah kau yang mengirim orang untuk mengurusku? Jadi sekarang aku datang sendiri, bukankah lebih baik? Lin Tian tertawa. Perkataannya mengejutkan semua orang, terutama para penjaga yang bergumam, apa-apaan ini? Dia datang sendiri? Apa dia ketakutan oleh pangeran kedua, jadi datang untuk berdamai? Mungkin dia datang untuk minta maaf. Awalnya ketiga orang itu juga mengira begitu. Namun, pangeran kedua sedikit mengendurkan auranya, keberanianmu lumayan juga. Lumayan. Pangeran kedua melanjutkan, anak muda, sebenarnya aku bukan orang kejam. Selama kau bersedia bergabung denganku dan tidak bekerja lagi untuk pangeran keempat, aku akan memberimu posisi penting. Orang-orang di kediaman tuan kedua semuanya mengira Lin Tian akan berkompromi. Bagaimanapun juga, Lin Tian sudah datang ke sini. Mustahil dia datang untuk membuat masalah, apalagi banyak ahli tersembunyi di sekitar tempat itu. Tapi siapa sangka, Lin Tian malah tersenyum dan berkata, aku tidak percaya siapapun, apalagi kalian telah berkali-kali menargetkanku. Jika aku tunduk begitu saja, bukankah itu memalukan? Begitu kata-kata itu keluar, para penjaga langsung saling memandang. Pangeran kedua berkata dengan marah, apa yang kau lakukan di rumahku, bocah? Kan kalian mau menangkapku? Maka aku datang sendiri ke sini untuk menantang kalian. Silakan pilih siapa saja yang mau kau kirim. Tapi jika tidak ada yang bisa mengalahkanku, kau harus tunduk padaku. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut, karena mereka tak menyangka Lin Tian datang untuk menaklukkan pangeran kedua. Tapi pangeran kedua malah tertawa, bocah, aku ini pangeran kedua dari bangsa hantu dan dewa, dan kau ingin aku tunduk padamu? Apa? Takut? Tanya Lin Tian dengan santai. Pangeran kedua mencibir, aku tahu kau punya kemampuan khusus. Tapi aku tidak perlu menghadapimu sendirian. Orang-orang pun tercengang, apalagi Jin Niesha yang berkata, Tuan, Anda terlalu berani. Tapi pangeran kedua malah berkata, bocah, bukan hanya tak boleh pakai kemampuan khusus, kau juga tak boleh pakai senjata sihir. Bagaimana? Setuju, jawab Lin Tian. Baik, kita buat kesepakatan. Kau harus mengalahkan semua hantu dan dewa di bawah komandoku. Kalau kau menang, aku akan tunduk padamu. Tapi kalau kau kalah, kau harus tunduk padaku. Tak masalah, jawab Lin Tian tanpa ragu. Semua orang tercengang karena tak menyangka Lin Tian akan menyetujui.
Pangeran kedua berkata dengan semangat, "Bagus. Ada lebih dari 100 hantu dan dewa di sini. Kau pikir bisa mengalahkan mereka semua? Suruh mereka maju bersama saja," jawab Lin Tian. Semua orang terkejut, dan pangeran kedua bertanya dengan bingung, "Apa? Sekaligus?" "Benar," jawab Lin Tian santai. Pangeran kedua tertawa mengejek, "Bocah, kau akan menyesal." Setelah itu, pangeran kedua memanggil semua hantu dan dewa yang tersembunyi, dari bintang 1 sampai bintang 5. Semua memandang rendah pada Lin Tian. Pangeran kedua tertawa, "Bocah, mari kita lihat seberapa sombong kau sebenarnya." "Boleh dimulai sekarang?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Boleh," jawab pangeran kedua. Lin Tian melihat ke arah Jin Yesha dan berkata, "Mundur dan awasi saja." Ketiganya pun mundur dengan ketakutan karena aura kuat dari para hantu dan dewa menyelimuti tempat itu. Tapi Lin Tian tersenyum, "Silakan mulai." Para hantu dan dewa saling pandang, hingga pangeran kedua berteriak, "Kenapa diam saja? Serang!" Mereka langsung menyerang bersama dengan berbagai jurus hantu dan jiwa, tapi tak satu pun yang bisa menyentuh Lin Tian. Para penjaga, pangeran kedua, dan yang lainnya terdiam tak percaya. Apalagi yang menyerang, mereka tak bisa menyentuh manusia biasa dari alam emas itu. Lin Tian tersenyum, "Sudah cukup?" Pangeran kedua marah, "Mana kekuatanmu sebenarnya? Kemana kau sembunyikan?" Para hantu dan dewa pun tampak tak berdaya, bahkan ada yang berkata, "Tuan kedua, dia ini monster." "Aku tak peduli monster atau bukan, kalau kalian tak bisa mengalahkannya, kalian akan kuhabisi," bentak pangeran kedua. Pangeran kedua tampak sangat marah dan seolah ingin membunuh Lin Tian, tapi Lin Tian malah berkata santai, "Sepertinya kalian memang tak bisa apa-apa." Pangeran kedua berkata kesal, "Itu artinya mereka tak bisa mengalahkanmu, dan kau pun tak bisa mengalahkan mereka. Jadi ini seimbang." "Siapa bilang aku tak bisa mengalahkan mereka?" tanya Lin Tian. "Aku tak percaya kau bisa melakukan sesuatu pada mereka," kata pangeran kedua sinis. Saat itu, bayangan Lin Tian bermunculan dan menyerang satu persatu. Para hantu dan dewa pun terluka parah karena kekuatan ilusi itu. Hei Lian Xiun berseru, "Tuan kedua, dia menggunakan teknik peminjaman jiwa." "Sial, aku lupa melarang dia menggunakan teknik itu," seru pangeran kedua terkejut. Teriakan dari para hantu dan dewa pun menggema. Pangeran kedua berteriak, "Berhenti!" Lin Tian tersenyum, "Kenapa? Mau menyerah? Bocah, yang tadi tidak dihitung." Pangeran kedua ingin mengubah aturan, tapi Lin Tian tertawa, pertarungan sudah dimulai. Tak ada alasan untuk berhenti. Pangeran kedua tak terima, "Kau? Jangan lupa, kita sudah membuat kontrak jiwa. Kalau kau ingkar, jiwamu akan hancur," ujar Lin Tian. Pangeran kedua geram tapi tak bisa berkata apa-apa. Dia lalu mengeluarkan berbagai pil dan jimat untuk para hantu dan dewa agar terus melawan Lin Tian. Tapi hasilnya tetap sama. Para hantu dan dewa tetap kalah dan bahkan diajari oleh Lin Tian. Pangeran kedua pun bengong, begitu pula kepala keluarga Chen dan yang lainnya. Tao Lai berseru, "Gila! Ini benar-benar gila." Jin Yesha menghela napas, "Luar biasa." Xin Yun tertawa, sepertinya Tuan Lin memang selalu memberi kejutan. Sementara itu, Lin Tian melukai mereka satu persatu, lalu menjebak mereka dan akhirnya menatap pangeran kedua sambil tersenyum, "Menyerahlah." "Belum selesai," teriak pangeran kedua. Lin Tian tersenyum, "Oh? Belum selesai? Aku bilang semua hantu dan dewa yang berada di bawahku. Beberapa dari mereka sedang bertugas di luar. Jadi tunggu sampai mereka kembali, baru kau bisa menang." Lin Tian tersenyum pahit, dan Tao Lai langsung berkata, "Curang." Tapi pangeran kedua tertawa, "Dia yang bodoh, mana mungkin aku curang?" Para pengikut Lin Tian tampak sangat tidak puas, tapi Lin Tian tertawa kepada pangeran kedua, "Jadi kau tidak berniat menyerah? Bocah, aku bilang kau harus mengalahkan semua hantu dan dewaku. Tapi sekarang jelas belum semua. Bagaimana aku bisa menyerah?" Pangeran kedua tersenyum licik. Lin Tian tersenyum, "Baiklah." Setelah itu, dia memberi tanda pada para hantu dan dewa yang terluka. Pangeran kedua bingung, "Apa yang kau lakukan, bocah?" "Aku rasa mereka akan lebih berguna kalau ikut denganku," jawab Lin Tian santai. Pangeran kedua terkejut dan berkata, "Berani-beraninya kau? Tanya saja pada mereka, apakah mereka mau ikut kau atau ikut aku," kata Lin Tian dengan santai. Pangeran kedua lalu berteriak, "Kemarilah kalian semua." Tapi para hantu dan dewa itu malah berdiri di samping Lin Tian. Bahkan ketiga orang seperti Tao Lai pun terkejut melihatnya. Pangeran kedua sangat marah, terutama karena para hantu dan dewa itu semuanya dibina dan dilatih olehnya. Bagaimana mungkin mereka sekarang berpihak kepada Lin Tian?
Lin Tian tersenyum kepada pangeran kedua dan berkata, katanya pangeran kedua suka berebut kekuasaan, tapi sekarang kalau tidak ada orang-orang ini, dengan apa lagi kau akan bertarung dengan yang lain? Anak kurang ajar, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pangeran kedua tidak mengakuinya, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. Oh? Jadi kau tidak mau mengaku? Anak muda, kuperingatkan, jangan bicara sembarangan. Baiklah, kita tidak usah membicarakan itu. Mari kita bicarakan hal yang lebih menarik. Lin Tian tertawa, tetapi pangeran kedua tidak berminat dan berkata, aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Namun Lin Tian berkata padanya, apa kau tidak ingin tahu di mana keberadaan segel Dewa Buddha hantu? Begitu mendengar itu, pangeran kedua menatap Lin Tian lama sekali, dan Lin Tian tersenyum, aku tahu banyak. Sekarang, bagaimana kalau kau menyerah? Apa yang kau inginkan? Lin Tian berkata lagi, kau ingin menjadi raja, bukan? Kemudian Lin Tian tersenyum dan berkata, sekarang, hanya kalau kau tunduk padaku, aku bisa membantumu menemukan para dewa dan hantu itu dan menjadikanmu raja hantu. Tidak percaya aku, nak? Aku tidak akan tertipu. Aku sudah katakan apa yang perlu dikatakan. Mau percaya atau tidak, terserah. Lin Tian tersenyum setelah itu, lalu membawa para hantu dan dewa itu pergi. Pangeran kedua marah, kalau kau berubah pikiran, kau bisa mencariku di penginapan. Kata-kata Lin Tian membuat pangeran kedua benar-benar gila, sampai Lin Tian dan yang lainnya menghilang. Pemimpin keluarga Chen berkata dengan cemas, pangeran kedua, Anda membiarkan dia membawa orang-orang pergi begitu saja? Wajah pangeran kedua terlihat sangat buruk. Lalu menurutmu, apa lagi yang bisa kulakukan? Semua orang terdiam. Bagaimanapun juga, para kaisar hantu telah diambil oleh Lin Tian. Bahkan jika mereka ingin melawan balik, itu tidak ada gunanya. Karena itu, pangeran kedua hanya bisa marah sendiri. Akhirnya, pangeran kedua lelah dan berkata langsung kepada orang-orang, aku akan masuk ke ruang belajar dulu dan memikirkannya. Setelah itu, pangeran kedua masuk ke ruang belajarnya, dan kejadian ini dengan cepat menyebar, mengejutkan orang-orang di kota. Mereka bahkan tidak percaya bahwa seorang manusia di ranah emas bisa menculik para kaisar hantu milik pangeran kedua. Bukan hanya itu, kabar ini juga sampai ke pangeran kecil yang sedang memancing. Ketika dia mendengarnya, dia pun terkejut. Serius? Pelayan yang melaporkan kemudian berkata, pangeran kecil, ini benar, dan kabarnya sudah menyebar. Pangeran kecil langsung tertawa, pangeran kedua itu memang tak berguna. Pangeran kecil, haruskah kita tangkap orang itu? Apa yang bisa kita lakukan? Mau jadi seperti kakakku yang kedua? Diatur orang lain? Pangeran kecil cukup sadar diri, dan pelayan itu ragu, tapi kabarnya, Anda juga yang usul untuk menangkap pria itu. Aku juga hanya mengikuti pengaturan orang lain, dan kalau tidak berhasil, aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengatakan itu, pangeran kecil teringat pada Tuan Istana Salju. Dia merasa tak berdaya. Aku tidak tahu. Tapi aku masih belum tahu siapa yang mengatur semua ini. Pangeran kecil, siapa yang mengatur semua ini? Itu bukan urusanmu. Cepat perhatikan semua gerak-gerik kakakku yang kedua. Baik. Setelah itu, para pelayan pergi, dan pangeran kecil tertawa. Bagus. Ini telah membersihkan satu penghalang bagiku. Tapi saat memikirkan orang-orang yang dikendalikan oleh Putri Salju, pangeran kecil menjadi sangat murung. Aku harus cari cara untuk mengatasi wanita itu dulu. Di penginapan, Tao Lai penasaran, Kakak Lin, bagaimana dengan para hantu dan dewa itu? Mereka ada di dalam ruang dimensi, kata Lin Tian, dan Tao Lai berkata dengan suara pelan, Kakak Lin, kau benar-benar berani memancing emosi pangeran kedua. Apa ada masalah kalau aku menaklukkannya? Tapi ini bisa menimbulkan masalah. Masalah? Aku tidak tahu itu apa. Lin Tian balik bertanya, dan Tao Lai berkata, pikirkan baik-baik, pangeran kedua itu bagaimanapun juga adalah keluarga kerajaan dari dinasti hantu. Jika dia menuduhmu melakukan konspirasi, atau menyerang di dalam kota dan mengganggu kediamannya, orang-orang dinasti hantu akan datang menangkapmu. Dia tidak berani. Lin Tian tertawa, dan Tao Lai penasaran, kenapa? Orang-orangnya sekarang ada di tanganku, kecuali kalau dia tidak menginginkan mereka lagi. Lin Tian tertawa pada Tao Lai, tetapi Tao Lai tetap penasaran, kalau begitu bagaimana? Kalau memang sampai sejauh itu,
melawan dinasti hantu pun tidak akan rugi. Lin Tian berkata dengan santai, dan Tao Lai pun terdiam. Tapi saat itu Yan Sanxiao muncul dan tersenyum pada Tao Lai, kakak senior. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tao Lai sedikit terkejut, tapi Yan Sanxiao berkata sambil tersenyum, aku punya kabar. Aku ingin memberitahu kakak Lin. Oh, kau menemukan wanita itu? Tao Lai bertanya penasaran, sementara Yan Sanxiao berkata dengan malu, wanita itu sepertinya sudah menghilang. Tapi Lin Tian berkata, tidak usah dicari. Karena Lin Tian sebenarnya sudah menaklukkan Putri Salju. Tak perlu lagi Yan Sanxiao mencarinya. Tapi Yan Sanxiao tetap meminta maaf. Maaf, aku tidak bisa membantu banyak. Tidak apa-apa, yang penting kau sudah berusaha. Lin Tian tersenyum, tetapi Yan Sanxiao ragu-ragu. Sebenarnya, ada satu hal lagi. Apa itu? Ayahku ingin menemuimu, jadi dia menyuruhku mengundangmu berbicara. Yan Sanxiao tahu tujuan dia datang dan Lin Tian pasti tahu, jadi dia merasa canggung. Tao Lai bercanda, adik junior, kenapa aku tidak diundang ke sana? Tapi dia undang dia. Ayah bilang, kamu juga diundang. Yan Sanxiao tersenyum, dan Tao Lai mengeluh, sepertinya aku tidak dianggap penting. Apa maksudmu, kakak senior? Yan Sanxiao tampak canggung, tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Kau benar-benar mau pergi? Yan Sanxiao sedikit terkejut, dan Tao Lai juga bingung, kau sungguh mau pergi? Kalau ada yang mengundang, kenapa tidak? Lin Tian tersenyum, mengikuti Yan Sanxiao pergi, dan yang lain buru-buru mengikutinya. Saat pangeran kedua mendengar bahwa Lin Tian pergi ke kediaman pangeran keempat, ia sangat marah, bocah itu. Maka pangeran kedua langsung memanggil pemimpin keluarga Chen dan berkata, bocah itu pergi ke kediaman pangeran keempat. Menurutmu, apa yang ingin dilakukan adikku itu? Pemimpin keluarga Chen berkata dengan serius, mungkin ingin menariknya ke pihaknya. Tapi Chen Jinshan berkata, dia sekarang mengendalikan begitu banyak hantu dan dewa, kekuatan ini, siapapun yang memilikinya akan menjadi ancaman besar bagi tuannya. Mendengar itu, pangeran kedua terkejut. Maksudmu, bocah itu akan menyerahkan anak buahku ke pangeran lain? Sangat mungkin. Chen Jinshan menjawab, dan pangeran kedua panik. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kalau begitu, bagaimana sekarang? Tanya Chen Jinshan, dan pangeran kedua segera berkata, pergi, beritahu bocah itu bahwa aku ingin bicara dengannya. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Setelah mendengarnya, Chen Jinshan langsung menjawab, ya. Setelah itu, Chen Jinshan pergi dan memberitahu Lin Tian apa yang ia ketahui. Setelah menerima kabar tersebut, Lin Tian tersenyum kecil. Saat itu, Lin Tian telah tiba di kediaman pangeran keempat. Di sana, sang pangeran sudah berada di aula, mempersiapkan jamuan dan menunggu kedatangan Lin Tian. Ketika Lin Tian dibawa masuk oleh Yan Sanxiao, pangeran keempat segera menyambut dengan senyum, selamat datang. Yan Sanxiao memperkenalkan Lin Tian, ini ayahku, pangeran keempat. Pangeran itu tampak ramah dan sangat bersahabat di permukaan. Lin Tian tahu bahwa sang pangeran ingin merekrutnya, maka bersikap begitu sopan. Lin Tian pun membalas sopan, salam hormat, pangeran keempat. Bagus, bagus. Pangeran keempat tertawa dan mempersilakan Lin Tian duduk, sementara Tao Lai menggerutu, pangeran keempat, saya sudah berada di sini selama beberapa hari, kenapa tidak pernah mengundang saya? Bagaimana saya tahu kalau kamu tidak datang mencariku, anak nakal? Sang pangeran menanggapi. Tao Lai tersenyum, pangeran, Anda salah, saya memang baru keluar dari pelatihan, dan begitu saya mendengar kabar ini, saya langsung meminta Sanxiao untuk mengundang kami. Pangeran keempat tertawa, dan Yan Sanxiao membela ayahnya. Benar, ayah memang sedang berlatih tertutup. Aku percaya padamu, adik junior, kata Tao Lai sambil tersenyum. Pangeran keempat pun mengangkat gelas dan berkata, ayo, minum. Namun, seorang pelayan datang melapor, pangeran, tuan muda dari keluarga Chen datang. Apa yang dia lakukan di sini? Senyum sang pangeran langsung hilang, tampak tidak senang dengan keluarga Chen. Hari ini saya tidak ada waktu bicara dengannya, suruh dia pergi. Pelayan itu terlihat canggung, Chen Xiao bilang, pangeran kedua menyetujui semua syarat dari tuan muda Lin, asal dia mau pergi menemuinya. Mendengar itu, ruangan menjadi sunyi. Semua saling pandang.
Tao Lai ragu dan berkata, "Saudara Lin, jangan percaya kata-kata pangeran kedua." "Saudara Lin, ayahku bisa memberimu banyak hal bagus," tambah Yan Sanxiao. Pangeran keempat tersenyum, "Kalau kamu ingin sesuatu, katakan saja." Memang ini tujuan Lin Tian. Semuanya direncanakan untuk menghadapi guru negara. Tapi ini baru permulaan, jadi Lin Tian pun tersenyum. "Pangeran, jangan khawatir. Aku tidak akan berpihak pada pangeran kedua, tapi aku sudah terbiasa bebas, jadi aku juga tidak akan bergabung dengan pihak Anda. Mohon dimaklumi." Pangeran keempat terkejut, lalu tersenyum, "Aku mengerti. Saudara Lin, selama kamu tidak bergabung dengan pangeran kedua, kita akan tetap bersahabat." Pangeran itu mengangkat gelas, "Ayo, setelah minum ini, kita jadi teman. Jika suatu saat ada masalah, datang saja ke kediaman kami." Lin Tian tersenyum dan minum. Setelah berbincang sebentar, Lin Tian pamit. Saat diantar kembali oleh Yan Sanxiao, pangeran keempat bertanya, "Kau pikir dia benar-benar tidak akan berpihak?" "Ayah, orang-orang pangeran kedua sudah dikuasainya. Hubungan mereka pasti tidak baik." Pangeran keempat mengangguk, "Benar juga. Tenang saja, ayah. Aku akan mengawasi pergerakannya," kata Yan Sanxiao. "Kau tahu cara menjaga hubungan baik dengannya?" "Ya, ayah," jawabnya. Pangeran keempat pun bergumam, "Semoga dia tidak menjadi musuhku." Dalam perjalanan pulang ke penginapan, Tao Lai bingung. "Saudara Lin, kau benar-benar tidak ingin bergabung dengan pangeran keempat?" Lin Tian tersenyum, "Jika suatu hari aku menjadi musuh seluruh dinasti hantu, dan aku berdiri di pihak pangeran keempat, bukankah aku malah mencelakainya?" "Kau ingin jadi musuh seluruh dinasti hantu?" Tao Lai makin bingung, dan Jin Miesha pun enggan membayangkannya. Xin Yun menatap Lin Tian, "Kau ini orang aneh." Lin Tian tersenyum, "Kalian duluan pulang, aku harus keluar sebentar." "Kemana?" tanya Tao Lai penasaran, tapi Lin Tian langsung menghilang. Ketiganya akhirnya kembali sendiri ke penginapan. Di ruang kerja, Chen Jinshan berkata dengan canggung, "Pangeran kedua, saya belum bertemu dengannya." "Sudah bertemu? Apa dia bergabung dengan pangeran keempat?" tanya pangeran kedua panik. Chen Jinshan ragu, "Sepertinya tidak. Aku tak butuh tebakan, aku butuh kepastian." Pangeran kedua marah. Tiba-tiba Lin Tian tertawa dan berkata, "Kau begitu takut aku bergabung dengan pangeran keempat?" Kemunculan Lin Tian mengejutkan semua orang. Tak ada yang tahu bagaimana dia masuk. "Jadi, bagaimana agar kau lepaskan orang-orangku?" "Aku bilang, kalau kau berpihak padaku, aku bisa menjadikanmu raja," kata Lin Tian sambil tersenyum. Pangeran kedua ragu, "Serius? Serius?" Lin Tian tetap tersenyum. Pangeran kedua merasa tidak ada jalan lain dan berkata, "Baik, aku akan ikuti kau. Lepaskan mereka dulu." Lin Tian tersenyum dan menyuruh orang-orang keluar dari ruang kerja, lalu menutup pintu. Orang-orang di luar penasaran apa yang sedang dibicarakan Lin Tian dengan pangeran kedua. Di dalam, Lin Tian mengulurkan tangan dan berkata, "Kesini." "Buat apa?" "Aku ingin meninggalkan tanda padamu, agar kau tak mengkhianatiku," jawab Lin Tian. Pangeran kedua bimbang, "Kalau kau ingin nyawaku, kau bisa membunuhku. Kalau tak percaya, aku akan pergi ke pangeran keempat. Aku yakin dia senang berbicara denganku." Pangeran kedua tahu kalau Lin Tian pergi ke pangeran keempat dan memberikan kekuatannya ke sana, maka dia akan ditinggalkan. Akhirnya ia berkata, "Baik, aku izinkan kau." Ia mendekat, dan Lin Tian memasukkan segel jiwa ke dalam dirinya. Pangeran kedua langsung merasakan kekuatan spiritual Lin Tian yang luar biasa dan terkejut. "Kau?" "Sudahlah, jangan banyak bicara," kata Lin Tian. "Selama kau lakukan apa yang kuminta, tahta itu akan jadi milikmu." "Benarkah?" "Tentu saja." Lalu Lin Tian bertanya, "Apa kau kenal dengan guru negara?" "Guru negara?" "Ya." Pangeran kedua ragu, "Guru itu dekat dengan kakakku, pangeran pertama. Aku jarang bertemu dengannya." "Oh, lalu bagaimana hubungan kalian?" "Biasa saja." "Siapa yang tahu lebih banyak tentang guru negara? Atau setidaknya, apakah dia punya hobi tertentu?" tanya Lin Tian. Namun, pangeran kedua menatap Lin Tian dengan aneh dan bertanya, "Kenapa kau begitu tertarik pada guru negara itu?"
Kau tidak perlu khawatir soal itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah menjawab pertanyaanku. Lin Tian menatap pangeran kedua, dan pangeran kedua ragu sejenak lalu berkata, guru negara itu sangat misterius. Sangat sedikit orang yang tahu apa yang dia sukai atau apa yang biasa dia lakukan. Oh, tidak bisakah kau mencari tahu? Kalau kau benar-benar ingin tahu, aku bisa mengirim orang untuk menyelidikinya dan memberitahumu nanti, kata pangeran kedua menyampaikan niatnya. Baik, terserah kau. Pastikan kau menyelidikinya dengan cepat, kata Lin Tian padanya. Meskipun pangeran kedua tidak suka diberi perintah, dia tetap berkata, ya. Setelah itu, Lin Tian menghilang. Ketika pangeran kedua kembali ke ruang studinya, orang-orang di sekitarnya penasaran kemana perginya Lin Tian. Pangeran kedua memandang mereka dan berkata, sudahlah, jangan dilihat-lihat lagi. Namun, Tuan Cheng berkata, kalau begitu, apakah kita masih akan berurusan dengannya? Berurusan kepala kalian. Pangeran kedua tampak kesal, dan setelah mereka saling berpandangan, pangeran kedua berkata, mulai hari ini, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Setelah mereka paham, pangeran kedua pun berbalik dan pergi. Sementara itu, Lin Tian mengenakan topeng dan berkeliaran di kota, mengganti identitasnya sebagai Tuan Hantu Awan. Tak lama kemudian, Bing Yun dari Tentara Pesona Merah menemukan Lin Tian dan dengan penasaran menghampiri di pinggir hutan. Seharian ini kau kemana saja? Apa? Haruskah aku melapor ke Jenderal Hong setiap kali aku pergi ke suatu tempat? Lin Tian tersenyum pada Bing Yun. Bing Yun tertegun lalu berkata, bukan begitu, hanya saja komandan mengatakan bahwa jika kau membutuhkan sesuatu, kau harus menemuinya. Baiklah, kebetulan aku memang membutuhkan bantuanmu. Apa itu? Tentang penyusupan secara diam-diam. Lin Tian tertawa, dan Bing Yun bertanya dengan heran, oh? Maksudmu bagaimana? Aku ingin memasang beberapa formasi di berbagai kota, tapi seseorang harus menunjukkan diri. Kalau tidak, para penjaga dan pemimpin kota akan mengira aku orang bermasalah. Itu hal kecil. Oh, maksudmu bagaimana? Tanya Lin Tian. Bing Yun menjawab, kau bisa memasang formasimu dimanapun. Tak masalah. Benarkah? Tanya Lin Tian. Ya. Kalau begitu, aku perlu menyiapkan lebih banyak bahan. Kau bisa membawakannya, lalu ikut denganku ke beberapa kota kecil. Baik. Bing Yun mengangguk, dan Lin Tian memberikan daftar bahan. Bing Yun lalu pergi untuk mengumpulkan semua bahan tersebut. Setelah Bing Yun kembali dengan tumpukan bahan, Lin Tian membawanya ke kota paling barat, sebuah kota bintang kecil bernama Kota Hantu Barat. Kau ingin memasang formasi di Kota Hantu Barat ini? Tanya Bing Yun dengan penasaran. Lin Tian tersenyum, sebelumnya, kota di dekat sini pernah ditemukan ada penyusup, dan aku pikir di sini juga pasti ada. Benarkah? Bing Yun terkejut, dan Lin Tian mengangguk, ya. Kalau begitu, kau mulai saja. Aku akan bicara ke kantor wali kota. Setelah berkata begitu, Bing Yun pun pergi. Lin Tian mulai menyusun formasi di sekitar kota. Namun, bukan hanya formasi penuntun biasa, melainkan formasi khusus. Lin Tian berniat menarik perhatian para penyusup dan hantu yang ia cari, jadi ia butuh formasi ruang yang kuat. Karena butuh banyak bahan, Lin Tian sekalian memanfaatkan kesempatan ini untuk memalak pemimpin Datong. Hingga setengah hari kemudian, Bing Yun kembali dan bertanya dengan penasaran, bagaimana? Sudah selesai? Hampir selesai, jawab Lin Tian sambil terus bekerja. Hingga malam berikutnya, Lin Tian berkata sambil tersenyum, sudah selesai. Bing Yun melihat sekeliling dan bertanya, apa ini benar-benar berfungsi? Kalau tak berguna, mari kita coba saja, Lin Tian menjawab dengan percaya diri, dan Bing Yun penasaran. Lin Tian mengaktifkan salah satu formasi, dan tiba-tiba beberapa orang di Kota Hantu Barat berubah menjadi hantu di tempat. Orang-orang yang melihatnya, termasuk penjaga dan warga, semua ketakutan. Kota pun menjadi kacau. Bing Yun berkata, lihat itu. Pisahkan mana yang penyusup dan mana yang manusia, kata Lin Tian kepada Bing Yun, dan Bing Yun langsung meminta bantuan dari kantor wali kota untuk menangani para hantu. Bing Yun sendiri juga ikut turun tangan. Setelah beberapa hari, semua hantu di kota berhasil dibersihkan. Lin Tian duduk di sebuah kedai teh yang mencolok di kota.
Bing Yun yang berada di sampingnya heran dan bertanya, "Kenapa kau duduk di sini selama beberapa hari?" "Aku sedang menunggu seseorang." "Menunggu?" "Ya, seorang jenius penyusup," jawab Lin Tian dengan senyum, tapi Bing Yun tidak begitu mengerti. "Jenius penyusup? Nanti kau akan tahu," jawab Lin Tian. Bing Yun bingung, hingga setengah hari kemudian Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sudah datang." Bing Yun masih belum paham sampai sekelompok orang datang ke kedai teh dan duduk di dekat Lin Tian. Mereka terus menatap Lin Tian, dan Bing Yun berkata dengan ragu, "Orang-orang ini sepertinya datang untukmu. Mereka manusia?" Lin Tian tersenyum, dan Bing Yun ragu, "Mereka bukan manusia? Formasi penuntun tidak bisa sempurna, jadi ada beberapa penyusup yang tetap bisa lolos," jelas Lin Tian. Mendengar ini, Bing Yun langsung berdiri dan berteriak ke arah orang-orang itu, "Kalau kalian tidak mau mati, berdiri diam sekarang juga." Orang-orang itu terkejut lalu mengeluarkan satu demi satu pil dan melemparkannya ke sekitar. Boom! Suara keras terdengar dan Lin Tian serta Bing Yun tiba-tiba berada di area berkabut merah. Saat melihat sekeliling, Bing Yun terkejut karena menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di dalam kota. "Ruang yang diciptakan oleh penyusup," kata Lin Tian. "Menciptakan ruang?" Bing Yun terkejut, dan Lin Tian mengangguk. Beberapa ahli di dunia penyusup bisa menciptakan ruang sesuka hati, lalu menjebak orang ke dalamnya agar mereka bisa berbuat sesuka hati. Wajah Bing Yun menjadi serius, "Lalu bagaimana?" "Jangan khawatir, waktunya raja datang," kata Lin Tian sambil tersenyum. Lalu, sekelompok hantu muncul, dipimpin oleh sosok bernama Langkah Hantu. Dia menatap Lin Tian dengan dingin. "Anak kecil, kau tahu terlalu banyak. Harusnya kau tahu, kalau sudah terjebak di ruang kami, kau tak bisa keluar." "Menjebak aku? Dengan kalian?" Lin Tian menertawakannya. Langkah Hantu mendengus, "Anak sombong. Sepertinya pelajaran yang kuberikan dulu belum cukup." Lin Tian tertawa licik, dan Bing Yun penasaran, "Dulu? Kalian pernah bertemu?" "Ini adalah kakak dari sarang yang lain. Dulu dia melarikan diri, tapi sekarang kembali untuk mati," jawab Lin Tian dengan penuh percaya diri. Langkah Hantu marah, "Aku yang akan mati?" "Bukan begitu." Lin Tian mengejek langkah siluman itu, tapi langkah siluman hanya mendengus dan tidak menganggap Lin Tian serius. "Aku beritahu kau, untuk menghadapimu, aku mengundang siluman ruang angkasa." "Siluman ruang angkasa?" Lin Tian menyeringai licik, dan langkah siluman itu menjawab, "Benar, siluman ruang angkasa. Ia bisa menciptakan ruang kuat yang tidak bisa kau tinggalkan. Di dalam ruang ini, kekuatan kami akan meningkat drastis." Setelah itu, siluman itu dan yang lainnya memang mulai menjadi lebih kuat, sementara Bing Yun, si es merah yang memesona, terkejut. Ini mengerikan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Lin Tian tetap tenang, tapi Bing Yun cemas, "Guru siluman, kau tidak tahu, ini adalah salah satu yang paling sulit dihadapi." "Itu mudah." Lin Tian selesai berbicara dan langsung melepaskan lampu iblis. Lampu iblis itu telah berevolusi, dan di bawah perintah Lin Tian, ia menelan semua siluman lemah di sekitarnya. Bing Yun terkejut. "Ini? Aku memelihara siluman evolusioner, dan ia menjadi lebih kuat dengan menelan siluman lain." Langkah siluman itu marah dan mulai bertarung dengan lampu iblis. Karena keduanya adalah siluman, kekuatan mereka menjadi sangat buas dalam ruang yang diciptakan siluman ruang. Bing Yun bergumam, "Dua siluman ini sangat menakutkan. Aku akan mencari lokasi ruangnya dulu, kau cukup menonton." Setelah mengatakan itu, Lin Tian menghilang. Bing Yun terkejut. Saat Lin Tian muncul lagi, dia berdiri di udara menatap seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memancarkan cahaya bintang samar dan tersenyum pada Lin Tian. "Anak kecil, kau bisa menemukanku juga rupanya. Susah untuk tidak menemukan ruang buatanmu." Lin Tian tersenyum, tapi si lelaki tua menjawab, "Kalau begitu kau harus tahu bahwa aku adalah siluman ruang, tidak mudah untuk ditaklukkan. Agak sulit, tapi di mataku, itu tidak seberapa." Lin Tian menanggapinya santai. "Begitukah? Apa kau tahu kekuatanku yang sebenarnya? Paling-paling siluman mutan bintang 5, bukan?" Lin Tian tersenyum, dan siluman ruang menjawab dengan senyum licik, "Kalau begitu kau harus tahu aku tidak semudah itu dihadapi." "Sebenarnya mudah saja." Lin Tian lalu mengumpulkan cahaya penghakiman.
Namun, saat cahaya itu digunakan, siluman ruang dengan mudah menghancurkannya, lalu tertawa, "Bocah, kau terlalu lemah. Kekuatanmu tidak cukup. Memang tadi agak lemah, tapi aku bisa gunakan kekuatanmu sendiri." Lin Tian lalu meminjam kekuatan siluman itu untuk memperkuat cahaya penghakimannya. Saat ruang itu terperangkap oleh cahaya itu, wajah siluman ruang berubah drastis. "Bocah, kau? Bagaimana? Ruang kecilku lebih menarik daripada punyamu, bukan?" Lin Tian menyeringai. Siluman ruang mendengus, "Kau tahu apa yang paling hebat dari siluman ruang?" "Aku tahu, ruang. Benar, dan aku bisa bersembunyi serta bergerak dalam ruang yang aku ciptakan." Setelah mengatakan itu, dia menghilang, dan tawanya menggema. Lin Tian menutup matanya dan menggunakan kemampuan Space Popping, pengintaian ruang. "Bocah, jangan buang-buang waktu. Kau takkan bisa menemukanku." Siluman ruang itu terus mengolok, tapi Lin Tian tahu lokasi persembunyiannya. Namun, Lin Tian tidak langsung menyerang. Ia tahu perlu menunjukkan kekuatan sesungguhnya untuk menang. Setelah merenung sejenak, Lin Tian menghilang. Siluman ruang itu bingung, kemana perginya bocah ini? Saat Lin Tian muncul lagi, dia langsung mengaktifkan Divine Quiet Corner, sudut sunyi ilahi, yang langsung menjebak ruang siluman. Ketika siluman ruang mencoba keluar, dia menyadari tidak ada kekuatan yang bisa digunakan. Ia pun panik dan berteriak, "Ada apa ini? Pernah dengar tentang Shenyou, sunyi ilahi?" Lin Tian mengejeknya. Siluman ruang ketakutan, "Apa? Takut ya?" Lin Tian mengejek lagi, dan siluman ruang itu panik, "Tolong, lepaskan aku. Kau adalah siluman ruang langka, tentu harus kulatih dengan baik." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Siluman itu memohon, "Bocah, kumohon, lepaskan aku." "Mungkinkah?" Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, lalu bayangan-bayangan masuk ke dalam penutup hitam dan mengepungnya. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya siluman ruang. "Buat kontrak denganku, maka aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kau hanya akan mati di tanganku." "Benarkah? Lampu iblis itu adalah peliharaanku. Jika kau ikut denganku, aku juga bisa melatihmu, membuatmu lebih kuat." "Benarkah?" Siluman itu mulai tergoda. Lin Tian tersenyum, "Kau tak punya pilihan." Siluman itu ragu sebentar, lalu berkata, "Baiklah." Ia pun membuat kontrak dengan Lin Tian. Meski tak berdaya, ia memperkenalkan diri, "Namaku adalah Emptiness, kekosongan. Mohon bimbingannya." Lin Tian tersenyum, "Sekarang, tangkapkan padaku si langkah siluman itu." Apa? Ada masalah?" Lin Tian menyeringai. Emptiness cemas, "Aku takut akan dibalas dendam." "Tenang, dengan aku di sini, tak ada yang bisa membalasmu." Lin Tian menenangkan. "Bocah, kau pikir kau sekuat itu?" Langkah siluman menantang. "Kalau aku tak kuat, bagaimana aku bisa membuatmu tidak bisa lari?" Lin Tian menatapnya. Langkah siluman marah dan menggertakkan gigi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?